kurang lebih sebulan budidaya gurame di kontainer box. Dan saya nggak nutup-nutupin sob, dari 10 ekor yang saya tebar, ada 4 ekor kematian. Jadi sekarang sisa 6 ekor sob. Tapi 6 ekor sisanya masih hidup, makan juga masih normal, masih aktif pergerakannya. Dan di video ini akan saya tunjukin kondisi budidaya ini ya sob, kenapa ada kematian dan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mencegah kematian yang sama. Setelah saya coba runut kronologinya, kematian 4 ekor gurame tersebut semuanya terjadi di beberapa hari pertama setelah tebar bibit. Kalau bibit ikan mati di tahap-tahap awal, biasanya bukan karena perawatan airnya ya sob, karena air sudah disiapkan secara matang sebelumnya. Jadi kalau dia ada kematian di awal tebar, biasanya karena kondisi bibitnya yang kurang prima. Bisa jadi stres perjalanan atau memang ada bibit penyakit. Ikan gurame itu salah satu ikan yang paling sensitif ya sob. Jadi dia mudah stres karena perubahan lingkungan. Kalau bibitnya sudah lemah dari sananya, stres tambahan ini bisa menjadi penyebab kematian. Ciri bibit yang kurang prima itu mudah sekali untuk mengidentifikasinya ya sob. Biasanya gerakannya lambat, warnanya juga sedikit pucat. Saat kita pegang dia lemes. Ikan kan biasanya kalau dipegang berontak ya sob. Ini kalau dipegang lemas berarti dia stres. Tapi ternyata kematian 4 ekor bibit gurame di kontainer box saya ini setelah beberapa hari tebar, masalahnya bukan itu sob. Jadi bukan masalah perawatan, bukan masalah air, dan juga bukan masalah bibit. Kematian 4 ekor bibit gurame saya ternyata masalahnya adalah predator sob. Kenapa saya bisa simpulkan predator? Karena 4 ekor bibit gurame yang mati itu tidak ada bangkainya sob, jadi hilang begitu aja. Setelah hilangnya bibit ikan gurame di kontainer box ini, saya perhatikan beberapa hari, ternyata predatornya adalah kucing liar sob. Jadi kucing dia memperhatikan gurame di sini karena gurame suka muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Rupanya mungkin saat itu ikannya dimakan sob. Dan kenyataannya sob, setelah saya pasang matras anti kucing ini atau karpet anti kucing ini, tidak ada lagi bibit ikan gurame yang hilang sob. Jadi saya tambah yakin setelah melihat sendiri dan pemasangan matras anti kucing ini, bibit ikan guramenya sekarang aman sob. Jadi bagi kalian yang bibit ikannya berkurang tapi tidak ada jenazahnya atau tidak ada bangkainya, mesti diperhatikan ya sob, apa sebabnya. Apa ada predator atau ada yang ngambil mungkin, wallahu alam. Tapi berkurangnya ikan di media budidaya kita tidak harus karena ada kematian sob, ternyata. Ikuti kelanjutannya. Tapi itu bukan berarti perawatan air saya abaikan ya sob. Saya tetap melakukan perawatan air secara berkala. Contohnya sekarang ini sob, airnya terlihat masih bagus, masih bening ya sob, tapi di atasnya sudah ada lapisan putih, dan kalau terlihat di bagian bawah itu sudah banyak kotoran yang mengendap. Jadi walaupun air masih terlihat bening dan ikan juga masih terlihat lincah dan airnya alhamdulillah juga tidak ada bau sama sekali, bukan berarti tidak perlu melakukan perawatan air ya sob. Untuk kotoran yang mengendap di dasar kontainer box itu wajar ya sob. Itu bisa jadi kotoran biologis dari ikan atau sisa pakan yang tidak termakan akan menumpuk di bagian dasar kontainer box. Hal ini wajar karena sistem budidaya yang saya lakukan ini tanpa filter sama sekali. Jadi untuk
budidaya yang menggunakan sistem tanpa filtrasi sama sekali, hal ini wajar ya sob, selama airnya masih kelihatan jernih dan tidak ada bau yang menyengat, berarti masih aman. Tapi ingat sob, kalau kotoran di dasar dibiarkan terus, bisa jadi sumber amonia yang sangat berbahaya. Karena kontainer box saya sudah dilengkapi dengan pipa saluran pembuangan sob, jadi mudah untuk melakukan pembuangan air yang ada di bagian bawah. Silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas bagi kalian yang mau melihat video bagaimana cara membuat pipa saluran pembuangan seperti ini. Ikuti kelanjutannya. Tapi untuk kotoran mengendap yang di bagian bawah itu ya sob, itu tidak bisa terbuang keluar dengan hanya mencabut pipa saluran pembuangan, melainkan tetap harus melakukan penyifonan dengan selang. Supaya mudah dalam melakukan penyifonan, saya akan kurangi dulu airnya ya sob. Jadi saya cabut dulu pipa pembuangan ini. Setelah airnya berkurang, baru saya akan melakukan penyifonan. Bismillah. Oke sob, airnya sudah berkurang. Sekarang saya tutup pipa saluran pembuangannya. Berikutnya saya akan melakukan penyifonan dengan menggunakan selang ini ya sob. Ikuti kelanjutannya. Banyak sob kotoran mengendap di bawah kontainer box ini. Ini kalau dibiarkan mengendap terlalu lama atau jadi banyak endapannya sob, ini bahaya buat ikan ya, karena mengandung sulfur dan amoniak. Oke sob, saya rasa cukup ya, sudah banyak kotoran yang terbuang. Kalau yang masih kelihatan gelap-gelap ini lumut ya sob, bukan kotoran mengendap, melainkan lumut. Oke, supaya tidak terlalu lama perlakuan ini yang bisa mengakibatkan guramenya menjadi stres, saya rasa sudah cukup. Ikuti kelanjutannya sob. Sekarang kondisi dasar kontainer boxnya sudah jauh lebih bersih ya sob dari sebelum dilakukan penyifonan. Dan ikan guramenya bisa terlihat sisa 6 ekor sob, karena yang 4 ekor sudah jadi santapan kucing. Ikuti kelanjutannya. Berikutnya kontainer box akan saya isi kembali sob. Saya isi menggunakan air sumber bor ya sob. Saya hidupin kerannya. Bismillah. Sekarang kita tunggu airnya sampai penuh kembali. Ikuti kelanjutannya. Airnya sudah penuh ya sob. Selangnya sudah bisa saya angkat. Sekarang kondisi airnya jauh lebih bersih dan lebih sehat dari sebelumnya untuk pertumbuhan ikan guramenya. Berikutnya saya akan mengaplikasikan probiotik supaya kondisi airnya lebih optimal lagi. Saya aplikasikan probiotik sebanyak 20 ml. Ini baru 10 ya sob. Ini 10 ml lagi. Jadi totalnya probiotik sebanyak 20 ml ya sob. Sudah beres sob perawatan airnya. Jadi dalam budidaya ikan gurame saya kali ini ada hikmah besar yang bisa saya ambil. Pertama, perawatan air itu memang penting. Dalam budidaya ikan apapun, kondisi air itu sangat menentukan. Kedua, kondisi bibitnya sob harus sehat, lincah, dan tidak ada luka-luka. Selain itu juga ternyata ada yang tidak kalah penting, yaitu kondisi
lingkungan tempat kita budidaya. Kita harus perhatikan dalam kasus saya kali ini, kita harus perhatikan di dalam lingkungan budidaya kita ada predator atau tidak. Karena ternyata kalau kita abaikan, predator itu dapat sangat merugikan proses budidaya kita sehingga ikan kita bisa habis, Sob. Kedepannya saya akan lebih rutin melakukan pengecekan terhadap ikan, terhadap airnya, dan juga terhadap lingkungan sekitar lokasi budidaya supaya tidak terjadi kasus yang serupa di kemudian hari. 1 atau 2 bulan ke depan, insya Allah akan saya update lagi kondisi budidaya ikan guramenya, Sob.